Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, Jumat tanggal 19 Desember 2025, yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 34, berfirman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mengucap janji, itu sangatlah mudah, tetapi melakukannya sangat sulit. Di dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita jumpai seseorang yang mengatakan atau mengucapkan janji kepada lawan bicaranya, janji saling percaya, dan sehidup semati pada pasangan. Ini bisa kita lihat dan kita klarifikasi bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Ketika kita jauh melihat lebih dalam lagi di dalam diri kita, tentunya secara tidak sadar kita telah mengatakan janji yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk mengikutinya. Inilah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika telah mengucapkan janji, disinilah bagaimana kita harus memiliki komitmen, yaitu komitmen berpegang pada janji yang telah dikatakan. Hidup sebagai umat Allah adalah hidup dalam perjanjian. Hubungan Allah dengan umatnya diikat oleh sebuah perjanjian. Dalam penetapan itu Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Tentunya di sini bisa kita lihat dalam suara kenabian yang disuarakan oleh Yeremia, yang dimana Allah berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Allah melaksanakan janjinya dan telah digenapi. Hanya saja umatnya yang tidak setia, tidak percaya, dan kemudian memberontak terhadap Tuhan. Tentunya di sini Tuhan tetap menyatakan dan menunjukkan yang dimana Tuhan tetap setia dengan janjinya, tetapi umatnya justru selalu ingkar jangi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah janji tentang kasih dan anugerah. Di sini Allah berbicara tentang perjanjian baru, di mana setiap orang akan memiliki hubungan langsung dengannya. Tidak lagi dibutuhkan perantara manusia untuk mengenal Tuhan, karena rohnya akan tinggal di dalam hati setiap orang untuk mengenal Tuhan dan mempercayainya. Dan bagian yang paling menguatkan di dalam nats ini ialah janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni kesalahan kita dan tidak mengingat lagi. Nah, tentunya di sinilah bagaimana kita melihat kasih setia Tuhan dan janjinya itu tetap dan tidak berubah. Melalui nats ini kita diajarkan akan 3 prinsip dan bagaimana kita menekankan itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, perjanjian baru yang digenapi di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Inilah bulan-bulan penantian yang akan kita berikan dan bagaimana kita menerima penggenapan janji yang dinyatakan Allah melalui kelahiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pengampunan dosa
dengan sempurna dan total dalam anugerah Allah. Yang ketiga, hubungan pribadi dengan Tuhan yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Ya, tentunya dengan 3 prinsip ini yang akan kita tanamkan, dan bagaimana 3 hal ini yang akan menjadi pedoman untuk menjalani segala sesuatu yang akan kita laksanakan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, dan bagaimana kita akan menyatakan dan menjawab panggilan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita telah dipanggil, dan bagaimana kita menyatakan dan menyuarakan jawaban dari panggilan tersebut. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, selalu hidup dalam keyakinan akan pengampunan Allah. Yang kedua, menjalin hubungan pribadi yang lebih dalam dengan Allah. Yang ketiga, mengampuni orang lain sebagaimana Allah yang telah mengampuni dosa kita. Yang keempat, bawalah kabar baik tentang pengampunan kepada dunia. Ya, tentunya dari 4 tindakan yang akan kita nyatakan melalui panggilan kita, yang di situ kita akan menyuarakan dan menyatakan Allah yang turut serta di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, marilah kita tetapkan isi hati kita yang tertuju pada kasih yang telah Tuhan nyatakan. Tentunya di dalam hati dan pikiran kita, bagaimana memulai aktivitas di dalam satu hari ini, kita harus hidup di dalam kebenarannya yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Tinggalkanlah cara hidup yang lama dan berjalanlah di dalam terang Allah dengan iman yang sejati kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi kami di sepanjang satu hari ini. Dan segala sesuatu yang akan kami lakukan, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan itu. Dan kami menjadi pelita di dalam dunia ini yang memberikan sinar dan menjadi penerang, supaya kami dapat menyatakan karya-karya penyelamatan yang daripada-Mu. Pakailah kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami dalam satu hari ini, mulai dari pagi sampai malam, di mana kami melakukan sesuatu yang akan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau yang memberkati dan menyempurnakan itu. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, tantangan, karena Engkau yang menguatkan dan memberikan jalan keteguhan, supaya mereka dapat melakukan segala sesuatu yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupannya. Dan juga kami berdoa buat keluarga yang jauh daripada kami, lingkungan dan juga negara kami. Engkaulah yang memberkati dan memberikan sukacita. Dalam tangan pengasihan-Mu lah kami serahkan hidup kami. Engkaulah yang mengajari dan membimbing kami. Dan kami dapat menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.